يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sampai pada subuh pagi ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid, di rumah ibadah, menjalankan ibadah dengan harapan semua ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, imam-imam kita yang sama kita muliakan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang hari agak siang segete, menjelang katan sudah ada katan lontong cambadi, saudaralah, yang penting ada gitu. Mudah-mudahan duduk kita di masjid ini diberikan oleh Allah dengan balasan dan ganjaran yang berlipat ganda hendaknya. Karena umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhalu maqdama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup. Di antaranya adalah an umrihi, umur yang dititipkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ummu hawa itu bukan gratis di sisi Allah, tapi nanti ada imbalannya. Kama sajo hawa pagunuan ummu adu. Apa kau hari duduk saya di kedai tanpa ada diisi? Apakah umur kita itu dipergunakan untuk hobi-hobi yang tidak bermanfaat? Umur kita itu Bapak Ibu samujo batu es. Es batu atau batu es? Es batu. Batu es. Nombor itu.
Kan kareh tu. Pas kaluan dari kulkas tu kan keras. Awak taruh di luar. Pakai tidak dipakai dia pasti habis. Ya Bu? Dimanfaatkan atau tidak, dia pasti habis. Ya Bu? Lama ngantuk Ibu kok. Ingat itu, umur kita itu bagaikan es batu atau batu es, terserah mau apa namanya. Yang penting mau ndak mau, siap ndak siap, pakai ndak dipakai, dia pasti habis. Masanya akan habis. Maka manusia yang terbaik, dia memanfaatkan sebaik-baiknya. Itulah diolah. Orang-orang yang hebat itu, es batu itu diolahlah dengan beraneka ragam bentuk minuman. Agar apa? Menghasilkan yang terbaik. Sama umur kita, itu kan tamsil, perumpamaan. Jadi oleh sebab itu jangan kita sia-siakan. Dan Allah masih memberikan kepada kita untuk itu mempergunakan yang terbaik. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, kita jangan sampai sebagai orang yang beriman tidak keluar pelit sedikit sekali keluar dari mulut kita lafzul jalalah, ucapan-ucapan kalimah-kalimah salawat. Karena nanti salah satu yang berhak, bahkan mungkin satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada kita yang lebih hebat di hadapan Allah di akhirat kelak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasul itu nanti di akhirat, bukan di alam kubur. Yang beda tuh. Nanti di akhirat setelah kehidupan berakhir. Kalau di alam kubur belum. Syafaat apa yang ada dalam kubur? Itulah diantaranya amal soleh. Amal soleh diantaranya adalah tilawatil Quran, doa anak yang soleh. Makanya jangan sia-siakan ibu, bapak hadirin, jangan diabaikan itu. Al-Quran yang awak baca itu, mau dia saja awak baca Al-Quran, Allah pasti nilai. Lambe, capek, tabata-bata ataupun indah. Nyo kadang-kadang kan banyak aduh malang malih-malih situ doh. Deh ambo ndak pandai baca Al-Quran, ambo lambe, ambo tabata-bata, biar ndak apa-apa. Karena kata Rasul, iqra'u Quran, syukran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bacalah Al-Quran nanti. Al-Quran itu nanti bisa sebagai syafaat li ashabi, bagi si pembacanya. Semakin tabata-bata ibu membaca Al-Quran, semakin banyak pahalaweh. Semakin lambe membaca Al-Quran, semakin banyak pahalaweh. Karena coba ulang. Innal labarakali innya dah. Nyo tiap huruf dihitung. Tiap huruf. Bukan satu kata, satu kalimah saja. Innal ladina na labarana ya dah. Dihitung tarui. Oh kalau itu rancak tawat-tawat Al-Quran tu ustaz tu. Ndak lo doh. Semakin lancar semakin bagus. Nanti banyak yang akan target yang akan dicapai. Antu baca tu, ndak ada ndak elok doh. Elok sadolah Jadi baca Al-Quran tu elok sadonya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita mari selalu menang bertahan ke masjid, ke musola, ke rumah ibadah, dengarkan kajian, salat berjamaah selalu dan selalu. Jangan sampai diabaikan itu. Salat tidak lama, hanya semasa hidup. Kalau tidak duit tidak lah.
Janganlah bercita-cita awak ko dapat awak ko so katui duit ko ndak bisa awak solat di depan jamaah, setidaknya di belakang imam. Paham bu? Kalau ndak bisa awak solat di depan jamaah, setidaknya di belakang imam. Jangan sampai awak solat di muka imam. Kalau di muka imam ada bu, lah mati itu mah. Itu ndak mau itu. Jadi kau dapat nanya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 15 menit lagi. Kini awak lah masuk di penghujung tahun. Karena piring lah ini di belakang. Penghujung tahun November, entar lagi Desember. Umat Islam hati-hati dan waspada. Para ulama, para guru, para ustadz kita, para buya selalu mengingatkan, dan memang itu tugas, bukan tugas, kewajiban. Perintah Allah melalui malaikat, melalui nabi dan rasul sampaikan kepada umat. Jadi agama itu adalah selalu mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Sampaian dan banah tu dan sabar dalam menyampaikannya. Jangan putus asa. Dingin terus. Ustaz awak ko selalu mengingatkan kita, setidak kalau ada beliau siko 5 waktu sehari semalam dingin terus. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, tarawih dingin, lain dingin, lain ndak ju. Boleh kalau ndak dingin. Makanya jangan bosan. Jangan bosan. Tugas kita, ustaz, pengurus, bapak ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama mengingatkan, mengajak, memanggil, membawa kepada kebaikan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah, panggillah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Tugas awak mengajak. Namuah ndak namuah jadi pikiran. Jangan stres lah ibu di situ. Ni ndak namuah aja dah baca dah kata. Itu ndak urusan awak tu dah. Tugas kita adalah mengajak, menyampaikan. Maka selalulah sampaikan kebenaran. Jadi apa yang penting bagi kita sebagai umat Islam, punya sikap, punya prinsip, punya rambu-rambu, punya aturan-aturan tertentu menurut aturan Allah dan Rasul. Di antaranya adalah jangan sampai awak terjebak ke dalam hal-hal sifatnya yang akan merusak masa depan kita, terutama di akhirat kelak. Baik menghadapi akhir tahun, baik menghadapi akhir zaman, situasi dan kondisi yang selalu menghantam, yang selalu bagaimana mereka itu, dia itu untuk menyesatkan, dia selalu untuk bagaimana menipiskan setidaknya nilai-nilai iman yang ada di dalam diri kita. Dan itu pasti, itu adalah ujian. Karena ujian, kalau seandainya mudah saja soalnya, itu kan lului segalanya. Tetapi ada tingkatan-tingkatan soal itu. Ada yang mudah, di atas mudah, mungkin sedang, nanti ada di atas itu sulit, mungkin bisa saja adalah super sulit. Bagaimana kita melalui? Inilah gunanya kita selalu belajar semasa kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk menghadapi soal-soal yang akan datang. Hasibun nas ayyusraku ayyaqulu amanna. Manusia itu, kata Allah, tidak akan aku biarkan mengatakan amanna. Dia mengucapkan, oh kami telah beriman. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Jadi ujian itu penting.
Bagi siapa? Bagi kita dalam pandangan Allah. Tanah naik. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami juga telah menguji-uji manusia-manusia, orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamallahu alladziina shadaqu. Apa tujuannya? Allah ingin tahu mana orang-orang yang sidik, yang benar dengan imannya. Fala ya'manal kadzibin. Aku juga ingin tahu, kata Allah, mana orang-orang yang pendusta dengan imannya. Jadi ujian itu penting. Maka oleh sebab itu harus selektif kita sebagai umat Islam. Di antaranya adalah jangan coba-coba kita mengikuti orang-orang yang luar dari Islam dari segi apa saja. Dari segi pakaian, ibu-ibu sudah diatur di dalam Al-Quran. Siapa yang atur? Allah. Jangan di luar daripada itu. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Itu landasannya. Jadi kalau ada luar daripada itu, boleh buka jilbab. Jilbabnya ditipiskan. Kainnya itu boleh tembus pandang. Boleh pakaian minim. Itu tidak ada itu. Jilbab menutup aurat itu bukan ajaran-ajaran budaya-budaya dari bangsa dan daerah lain, tapi adalah aturan Allah. Kalau ibu memakai kerudung, memakai jilbab menutup aurat, berarti sudah taat kepada Allah. Sudah jelas itu. Tapi kalau luar daripada itu, otomatis melanggar aturan Allah. Pasti ada sanksi. Di jalan raya saja, Pak, melanggar segitu. Apalagi kalau ada orang razia, nyesapurato saja tu. Lengkap dah lengkap, nampaknya pareso. Kenapa? Pengen tahu benar atau tidak. Dan tataran kehidupan ini gambaran kehidupan akhirat, bahkan jauh lebih pada itu. Jadi jangan mengikuti orang-orang yang di luar dari Islam dari seluruh aspek kehidupan. Sabui saya lah, lengkap di dalam Islam itu, lengkap semuanya. Makanya tidak salah Rasul menyatakan la tattabi'una sanana qablakum. Nanti di akhir zaman, kata Rasul, umatku itu, mereka itu adalah akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelummu. Shibran bi shibrin wa dira'an wa dira'in. Sejangka demi sejangka, sehasta demi sehasta. Bahkan mereka nanti sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak. Lasalaktumu, kamu juga akan ikut, kata Rasul. Maiku kepanjang saya. Kalau bahasa Minang namanya bondong air, bondong dada. Awak tak sorong, urang tegak. Kalau le urang tak sorong, dah bayar. Ku awak tak sorong. Hati-hati, jangan sampai. Maka pertahankan diri kita, keluarga kita, istiqomalah dengan Islam. Bapak Ibu, kalau dalam Islam jangan keluar juga lagi. Kan ada ibu-ibu sini kemarin tanya tuh, kajian malam atau kajian subuh, ya lupa saya itu kan. Keluar dari Islam, ya mungkin demi kecantikan, karena nikah, demi harta, demi pangkat dan jabatan. Itu hanya sesaat, seumur manusia. Tidak ada artinya tuh. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak kan ada HP Android tuh. Coba buka tuh, akan ada daerah Toraja, Batu Raja, apa namanya itu. Orang yang lah mati itu kan tidak dikuburan tuh dong. Diawetkan di pangan tuh. Ada yang 40 tahun, 60 tahun sampai ratusan tahun. Lain bisa tagak, tapi batagaan. Bamandian bagian dong, nenek lah meninggal 60 tahun yang silam. Tapi tidak bisa apa-apa. Ada ameh bagi, ada galang bagi.
Tidak ada guna. Yang rohnya tidak ada lagi. Untuk aku menyamak seperti itu. Makanya kita di Islam itu kan dikuburkan mulia. Toha minha khalaqnakum, daripada ini, daripada tanah diciptakan, kan kembali nanti ke dalam tanah lagi. Jadi makanya hati-hati kita, jangan sampai mengikuti jejak langkah orang-orang di luar Islam. Apa saja terserah, dari segi pakaian, dari segi pergaulan, dari segi makan sekalipun, adab, tata krama, lain-lainnya harus merujuk ke dalam Islam, syariat Islam. Islam itu sudah lengkap, sempurna. Maka jangan lagi sampai kita tidak percaya, tidak mengamalkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang tanya, Bu, boleh bisik-bisik Ibu nampaknya itu mah. Kalau ada orang yang ragu boleh ditanya. Karena kita kan tidak khutbah Jumat, ceramah biasa saja. Sudah lontong tu, Bu. Entar rugi gua. Satu, tidak boleh mengikuti lain daripada luar Islam. Kalau ingin banyak literatur, maka belajar baca, banyak bertanya dalam Islam. Dari disiplin keilmuan, sabui Rasulullah itu lengkap. Selesai sudah. Ekonomi, tidak ada yang kurang. Berdagang, Rasulullah itu orang menggalih. Jualan itu perbuatan yang halal, sunnah Rasul. Batarana, Rasulullah tarana. Sebelum kebalu orang tu, kebalu jauhin, kebalu kambing yang apa dulu, domba dulu. Sudah ada jelas dalam diri Rasul itu komplit. Apa saja. Waktu Nabi kecil, Muhammad kecil, ada bagaimana kesifatan beliau. Anak-anak para remaja, contoh itu. Kok banyak yang diidolakan dari orang-orang yang tak jaleh. Dari film-film Korea. Apa namanya? Korea. Sibuk je itu siang malam tu. Angan-angan jadinya tu. Ingin pinantu itulah bagai bantu ingin cucu itulah bagai. Tak boleh. Entahlah Islam entah indah, nak jalin duduk tagak itu. Ada yang hobi nonton India, kepanjang nahi macam tu. Pusing itu dah tak tutup dia dah. Tak usah. Dalam Islam tu lengkap, komplit, jelas. Jadi tidak boleh mengikuti, karena Rasul telah melarang. Yang kedua, jangan mencontoh. Dari segi ibadah, dari segi pergaulan, dari segi tata krama. Yang contoh itu adalah Rasul. Al-Quran Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, ada qad di situ. Bapak Ibu yang paham, yang ahli bahasa Arab, itu taukid. Sungguh-sungguh. Begitu Allah menyatakan batu-batu you. Ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Bagimu tu sadoalahnya. Gadang ketek tuuh muda laki perempuan. Ada dalam diri Rasul contoh itu. Bagaimana Rasulullah itu sebagai suami? Ternyata istri beliau bukan satu. Barabu yang ibu tahu. Sabaleh kata bapak di siko. Dua baleh ke siapa siko? Berapa? Sabaleh. Coba 3 baleh. Silakan buka dalam kitab Purnama Para Madinah. Istri Rasul itu 15. Maka di sanalah orang Yahudi, orang-orang Orientalis bermain. Oh, Muhammad itu mata keranjang katanya. Suka wanita, main wanita. Enggak. Pertanyaan, kapan Rasul Nabi Muhammad itu poligami? Setelah istri pertama itu, istri tua, wafat.
Kok kaba bini mati bini awak dulu. Baru bini, kok bini ada juga kadang aja itu saya ndak bina bini lo cik lagi. Nan cik itu tangga-tangga Sarawak dua. Itu kadang Sarawak awak nama itu mah. Ndak benar poligaminya itu. Dan poligami itu ada dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu ndak perlu komplain. Harus mengimani. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikailah wanita itu 2, 3, 4. Sampai batihnya kalau dalam Al-Qur'an. Wa illam ta'dilu fa huwa hidah. Kalau ndak mampu berlaku adil, balik satu balik. Dan seorang tu saya panik ni buat. Penting. Jadi konsep Islam tu sudah ada. Dilarang poligami tidak. Tetapi hati-hati dalam poligami. Allah akan minta pertanggungjawaban. Adil. Jadi dalam Islam tu sudah komplit sadonya. Rasulullah itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek. Awak jenderal, Rasulullah itu panglima di medan perang. Awak kepala negara, Rasulullah itu pemimpin. Dalam diri Rasul ada nilai ulama, ada umara. Nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan. Lengkap sudah. Tidak perlu mencari kana lain. Jadi para pemimpin penguasa kini kalau nyoba agama Islam wajib mencontoh Rasul. Kalau tidak pemimpin munafik itu. Ini ke YouTube ini. Kalau tidak munafik, mengaku iman kepada Rasul tapi Rasul tidak dicontoh. Hati-hati. Contohnya kan ke pemilu, ke pilkada. Jadi kalau awak nanti ditunjuk, diamanahi oleh masyarakat sebagai pemimpin umara, maka perbanyaki nilai-nilai ulama di dalam diri. Setidaknya gandeng ulama tu, jadikan ulama tu sebagai penasehat. Tampik batanyo. Makanya ulama itu suluh bendang, kalau di Minang kan gitu, suluh bendang dalam nagari, suluh ibu tahu nak, suluh panarang dalam nagari, kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito, tagak nanggiloh jo pituah duduk nanggiloh jo kitab. Jadi pituah fatwa ulama tu umat, kitab-kitab tu sebagai rujukan. Tidak lepas dari itu. Makanya penting. Makanya sekali lagi kepada para umara, pemimpin-pemimpin di negara ini, di dunia lah, kalau beragama Islam, rujuklah Rasul. Marja kita tu Rasul. Jangan lepas dari itu. Kalau tidak, maka kita nanti akan dianggap sebagai pemimpin yang munafik. Firaun dari situ kanainya tu bu. Awalnya Firaun tu orang elok, tapi deklah acuk mungkinlah sampai periode 5 periode lah 6 periode gitu kan. Akhirnya beku lapor kepanjangan presiden seumur hidup lah gitu kan. Akhirnya angke dan jadi Tuhan gitu kan. Si Aenda aku yang bunuh saja kan. Itulah jadi itu. Itu gara-gara apa tuh? Karena nilai-nilai agama tidak ada. Yang kedua, halo lah ibu, halo ibu tolonglah boleh sampai hari ini jam 6 juga. Ya, jadi itu yang kedua, contoh. Jadi tidak boleh mencontoh kepada yang lain. Contoh Rasul. Rujukan kita itu dalam Islam adalah baginda Rasul. Perbanyak baca syirah ataupun didengar-dengar kajian-kajian masalah kenabian dan kerasulan. Kalau dalam tauhid namanya ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Wajib. Kalau dalam kajian ilmu tauhid itu wajib tuh. Ma'rifatul Rasul. Ada 9 yang harus setidaknya. Kalau Allah itu kan 20 sampai puluh tambah 1 sampai 1. Rasul 9 sampai 8 tambah 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Nanti 50 sadonya tu. Aqaidul Khams namanya tu dalam kitabnya. Akidah 50. Jadi ada ma'rifatullah ke Allah, ada ma'rifatul Rasul.
kepada Rasul. Awak ingin mendapat syafaat, pingin syafaat Rasul, tapi awak tidak kenal, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitunya bagaimana kita jangan sampai mencampur adukkan. Aku nak berlalu kah? Terakhir, jangan mencampur adukan. Tidak boleh tadi mengikuti, tidak boleh mencontoh, jangan mencampur adukkan. Jale-jale salah. Kalau hitam-hitam saja, putih-putih saja. Jangan hitam putih, abu-abu, tidak ada. Kau tidak Islam benar, kemari. Kau tidak keluar dari Islam. Dalam rumah tangga tu bercampur apa ke? Ayah Islam, amak Kristen, anak Hindu, anak cilai Buddha, anak cilai Konghucu, anak cilai Bahai, anak cilai gaduh-gaduh entahlah dan tu dah. Gitu. Lengkap sudah. Tidak boleh. Pertanggungjawaban nanti di akhirat tu repot itu. Yang akan ditentukan pertama sekali ayah, suami, karena suami itu adalah kepala penanggung jawab utama. Jadi balik bapak ibu, ibu-ibu sekalian, bu lihat aja lah bu, lalu tugas suami itu balik bu. Ibu masuk sarugo, masuk neraka, tu di suami itu. Hati-hati itu, bakar ikan yang bu. Kalau ibu pingin masuk sarugo, ada kuncinya bagi suami. Ingin neraka, ada juga kuncinya bagi suami. Tapi kalau suami masuk neraka, ibu belum tentu. Kalau tidak pantas, tidak ada masalah, ibu udah ibu ke sana. Suami aja yang ke neraka. Nyo sembayang indah, mencakik botol karajo setiap hari, nyo tidak ada nanelok sialah itu. Suaminya, istri orang baik, bisa saja. Tapi ternyata ibu-ibu beda. Nah, maka oleh sebab itu, semasa suami kita masih ada bersama kita, maka berbaik-baiklah bersama suami kita. Mintalah redha-Nya selalu. Nah, di antara sebelum lalu tu, sebelum lalu tu tanya lo, udahlah redha dah. Kamu mati kau lah isinya. Ndak itulah jawaban dah. Salam dulu, cium kening suami kita atau istri itu, suami cium kening istri kita dulu. Kan yang istri awak, bini awak, ndak bini kawan doh. Bini awak tu ke dia lah nyo halal, ndak ada yang menghalangi. Sebelum pai karajo tu salim dulu bu. Kalau ibu-ibu di rumah sebelum pai karajo suami awak salim dulu. Belum tentu nanti beliau pulang. Bisa saja mungkin ke rumah sakit langsung ke kuburan, bisa saja mungkin ke rumah bini lain. Enggak pulang-pulang. Itu Bang Toib ya. Bang Toib enggak pulang-pulang. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tolong sekali lagi diri kita kontrol, keluarga kita kontrol, jangan sampai istiqomahlah kita selalu di dalam Islam. Jangan sampai mengambil pola-pola di luar Islam itu sendiri. Kita sudah tepat. Sudah tepat. Kalau lah tepat tu, jangan sampai kita mengambil keluar daripada Islam itu sendiri. Dari segi apa saja, tidak boleh. Pergaulan, apalagi tontonan-tontonan sekarang, TikTok banyak sekarang, media-media sosial itu yang akan merusakkan kita. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alfa minkum. Ila liqa fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul